laporannya kalau udah sepi ya agak mendingan sih sekarang, enggak terlalu ya. Sekarang udah agak mulai. Ya agak mulai. Sejak new normal ya, ini ya. Ya mulai dah orang berani. Mulai agak berani. Daging murni 140. Enggak bagus. Mahal. Termasuk daging murni yang kalau dia minta yang utuh yang bersih. Nah, yang kelas satunya kita jual 130. Yang nomor 2-nya 120. Yang nomor 3-nya 110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya Kepala BPS Kota Mataram seperti pada awal bulan Juli yang lalu akan menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kota Mataram untuk kondisi selama bulan Juli 2020 sebagai berikut. Perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK setiap bulan berdasarkan tahun dasar 2018, maka indeks harga konsumen umum di Kota Mataram mengalami peningkatan 0,09% dari 102,75 poin pada bulan Juni 2020 menjadi 102,84 poin pada bulan Juli 2020. Dengan kata lain, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,09%. Pada masa new normal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di Kota Mataram, kehidupan masyarakat, aktivitas masyarakat sudah mulai berangsur-angsur menuju new normal. Artinya dari kondisi ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat sudah mulai melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana protokol kesehatan masih harus dijalankan oleh masyarakat secara ketat. Selama 2 bulan berturut-turut di Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,09%, lebih rendah dari inflasi Provinsi NTB 0,17%. Apabila dibandingkan dengan ibu kota tetangga yaitu Kota Denpasar dan Kota Kupang, keduanya mengalami deflasi masing-masing minus 0,46% dan minus 0,36%. Perkembangan inflasi di Kota Mataram selama 2 bulan berturut-turut tidak membuat inflasi tahun kalender beranjak positif, masih pada angka minus 0,03%. Ini disebabkan karena selama tahun 2020 ini dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei itu terjadi deflasi yang cukup besar, sehingga ini yang menyebabkan inflasi tahun kalender masih minus 0,03%. Dan secara tahun ke tahun inflasi di Kota Mataram menunjukkan angka minus atau deflasi sebesar minus 0,35%. Inflasi Kota Mataram sebesar 0,09% pada bulan Juli 2020. Apabila kita lihat menurut 11 kelompok pengeluaran, itu ada 7 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok relatif tidak mengalami perubahan. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03%. Hal ini disebabkan oleh subkelompok yang mengalami peningkatan terbesar pada furnitur, perlengkapan dan karpet sebesar 0,62%, atau
menyumbang terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 0,0033 poin. Lalu kelompok pakaian dan alas kaki ini menunjukkan inflasi terbesar kedua, yaitu 0,21%. Ini disebabkan oleh adanya peningkatan harga pada subkelompok alas kaki, ya, seperti sepatu, ya, kemudian sendal, ya, dan sebagainya. Itu mengalami inflasi 0,75%, atau menyumbang inflasi Kota Mataram sebesar 0,0078 poin. Kemudian kelompok kesehatan inflasi sebesar 0,10%. Ini disebabkan oleh adanya inflasi untuk obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,23%, atau menyumbang inflasi Kota Mataram sebesar 0,0026 poin. Lalu kelompok pendidikan inflasi sebesar 0,20%. Ini disumbang oleh pendidikan dasar dan anak usia dini dengan inflasi 0,60%, dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,0047 poin. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,23%. Ini disebabkan oleh adanya inflasi pada perawatan pribadi lainnya, ya, yang angkanya sebesar 2,86%. Ini cukup tinggi, ya, inflasinya untuk perawatan pribadi lainnya, dengan sumbangan terhadap inflasi Kota Mataram sebesar 0,0702 poin. Nah, itu tadi kelompok yang mengalami inflasi. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau penurunan harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar minus 0,36%. Hal ini disebabkan oleh adanya deflasi atau penurunan harga pada atau pada kelompok sub makanan, ya, dengan deflasi minus 0,46% dan menyumbang angka deflasi untuk Kota Mataram sebesar minus 0,11 poin, ya. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi berikutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,02%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan harga pada pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal, ya, perumahan sebesar minus 0,08%, atau dengan sumbangan terhadap inflasi Kota Mataram sebesar minus 0,0032 poin. Lalu yang ketiga, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar minus 0,07%, disebabkan oleh adanya deflasi pada pengeluaran barang rekreasi lainnya dan olahraga sebesar minus 0,44%, atau menyumbangkan sebesar minus 0,0018 poin terhadap inflasi Kota Mataram. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ada satu kelompok yang tidak mengalami perkembangan atau kenaikan harga maupun penurunan harga, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Lalu dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, ya, dari 11 kelompok pengeluaran tadi ada 7 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok yang tidak mengalami perubahan harga atau sangat kecil perubahannya. Di antaranya saya ingin sampaikan juga beberapa komoditas yang mengalami inflasi sebesar 0,07%, atau dengan sumbangan terhadap inflasi Kota Mataram sebesar minus 0,04%, atau menyumbang angka deflasi untuk Kota Mataram sebesar minus 0,0018 poin. yang
mengalami inflasi cukup besar dan mengalami deflasi cukup besar, ya. Saya bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Ya, jadi ada 10 komoditas yang sudah kita urutkan dari yang terbesar menyumbangkan inflasi maupun deflasi sebagai berikut, ya. Untuk kelompok makanan, yang pertama adalah tongkol. Nah, tongkol diawetkan, kemudian berikutnya pisang, tomat, ya, kemudian cabai merah, cumi-cumi, kemudian ikan tongkol segar, ya, kemudian semangka, udang basah, kemudian ikan kembung dan kacang panjang. Jadi 10 komoditas ini yang menyebabkan inflasi Kota Mataram tergolong yang paling besar di antara komoditas yang lainnya. Tapi juga ada komoditas makanan yang justru mengalami penurunan harga. Ya, ada 10, saya urutkan dari yang paling besar penurunannya adalah pertama bawang merah, kemudian daging ayam ras, kemudian bawang putih, dan kemudian beras, minyak goreng, kemudian ramplak hati ayam, gula pasir, jagung manis, telur ayam ras, ikan tenggiri. Jadi ada 10 komoditas ini justru mengalami penurunan harga. Ya, ini mungkin disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat menjelang Idul Adha. Jadi adanya operasi pasar dan sebagainya, ini menyebabkan komoditas utama kebutuhan masyarakat justru mengalami penurunan harga. Ya, seperti saya sebutkan tadi, termasuk beras itu mengalami penurunan harga, gula pasir dan seterusnya. Nah, itu kemudian kelompok non makanan juga ada 10 komoditas yang mengalami peningkatan harga, dan ada komoditas yang nanti akan saya sampaikan juga mengalami penurunan harga. Saya urutkan dari yang terbesar. Yang pertama, untuk komoditas non makanan yang mengalami inflasi adalah angkutan udara. Nah, ini yang cukup besar mempengaruhi inflasi Kota Mataram sehingga terjadi inflasi 0,09%, ya, yaitu angkutan udara tadi, ya. Kemudian emas perhiasan ini juga mengalami peningkatan yang lumayan, ya. Kemudian sepatu anak, ya, mungkin karena anak-anak sekarang sudah mulai menyiapkan masuk sekolah dan sebagainya, sehingga permintaan untuk sepatu anak ini mengalami peningkatan dan menyebabkan kenaikan harga. Kemudian parfum ini juga karena kondisi new normal, ya, masyarakat mulai beraktivitas sehingga permintaan untuk parfum itu mengalami peningkatan dan harga juga cenderung mengalami peningkatan. Kemudian seragam sekolah, ya, sekolah dasar terutama ini juga mengalami peningkatan. Kemudian tarif kendaraan online, ya, roda 2 maupun roda 4. Kemudian tarif sekolah SMA ini juga SMK, ya, mengalami peningkatan. Kemudian lemari pakaian, spring bed, obat gosok dan sebagainya. Nah, jadi ada 10 komoditas non makanan tadi ini yang menyumbang inflasi Kota Mataram cukup besar. Kemudian yang mengalami penurunan adalah besi beton, ya. Kemudian sabun deterjen baik itu yang bubuk maupun cair, sabun mandi, mainan anak, batu bata atau batu bata merah, ya. Kemudian semen ini mengalami penurunan, dan celana panjang jin wanita ini mengalami penurunan harga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan
Semoga data dan informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Dalam kondisi new normal ini, mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita untuk selalu berperilaku hidup sehat agar kita semua bisa terhindar dari penularan COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.